Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، InsyaAllah dalam 35 menit kita akan mengongsikan bersama tentang sedikit sebanyak akhlak, perilaku, perangai, syama'il, muwasafat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan manusia yang tidak ada tandingannya, manusia yang tidak ada duanya, insan yang terpilih daripada sejumlah sekian yang terpilih, manusia yang paling mulia daripada sejumlah sekian manusia yang mulia. Adabahu rabbuh fa ahsana ta'dibahu, telah mendapatkan pendidikan, bimbingan, panduan daripada Allah Jalla wa'ala, dan dengan mendapatkan tarbiyah dan juga mendapatkan pendidikan yang terbaik. Jadi mudah-mudahan dengan kita pada pertemuan kita di malam hari ini, kita dapat menyimak dan juga dapat memahami bersama, dan dalam waktu yang sama, bukan sekedar untuk kita pahami dan juga untuk kita dengari, tapi justru juga dengan akhlak dan syama'il Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat menjelma dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mulakan, saya ingin menghimbau suasana dan keadaan di sini. Suasana dan keadaan kita-kita yang Allah takdirkan untuk tinggal di kawasan Putrajaya. Alhamdulillah, dari sudut keamanan tidak perlu kita tanyakan, dari sudut penataan tidak perlu kita bicarakan, dari sudut kenyamanannya, pemandangannya, lokasinya, keindahannya, semuanya tertata indah dan bagus. Jadi dengan kita tidak perlu pikir sebagaimana kalau pada itu dengan kita duduk di sebuah taman yang walaupun kita duduk di kawasan taman, tapi yang kadang-kadang mungkin pemandangan dari jauh atau juga pemandangan daripada samping menyamping ataupun juga daripada belakang itu kadang-kadang boleh mencemarkan tatapan pandangan mata kita melihat. Mungkin masih ada lagi bangunan-bangunan yang tidak tertata, mungkin masih ada lagi suasana dan keadaan yang kurang bagus, mungkin masih ada lagi situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan dan juga tidak menyeronokkan. Sementara dengan di sini kita tidak perlu keluar duit, kita tidak perlu keluar biaya, kita tidak perlu keluar tenaga. Yang dimanapun kita berada di bagian daripada Putrajaya, apakah dengan tasiknya, apakah dengan masjidnya, apakah dengan lingkungannya, apakah dengan tanamannya, apakah dengan pembangunannya, ataupun juga dengan corak dan bermacam-macam bentuk model, daripada berbagai jenis apartemen, daripada berbagai jenis banglo, daripada berbagai jenis bangunan, semuanya tertata indah tanpa harus kita keluar sedikit atau sukupang duit untuk kita mengindahkan situasi, suasana dan keadaannya. Nah, kalau macam itu, kira-kira dibalik daripada keindahan tadi itu, tentu bukan harus dibayar, tapi sewajarnya dengan kita membayar. Bukan harus diberikan imbalan. Memang sewajarnya dengan kita ingin memperlihatkan sebagai tanda terima kasih dan luahan kita kepada Allah Jalla wa'ala, yang seketika dengan kita ditempatkan di tempat yang aman,
Tidak ada bising-bising sebagaimana di taman-taman dan juga sebagaimana di Shah Alam. Kadang-kadang dengan dangdutnya, dengan karaoke-nya, atau juga dengan lagu-lagu rocknya. Minuman keras, alhamdulillah ini informasi yang saya terima. Kelab-kelab malam di sini tidak ada. Sinema pun juga tidak ada. Minuman keras pun juga tidak ada. Pelacuran pun juga tidak ada. Alhamdulillah bersih. Nah, kalau seperti itu, surau yang seperti ini saja besarnya, sepatutnya lah daripada kita yang duduk di lingkungan sini, ini senantiasa selalu mendapatkan tumpuan dan perhatian daripada orang ramai. Sudah tidak ada alasan. Kalau seandainya di kampung, mungkin alasannya kena malap, mungkin alasannya kena nyamuk, mungkin alasannya kena jauh, mungkin alasannya kena sibuk. Di sini, kira-kira dari sudut mana yang akan menghambat? Apakah jam? Tidak ada. Apakah disebabkan karena terlampau rak? Tidak ada. Apakah disebabkan karena dengan jalannya rusak? Pun juga tidak ada. Jadi kalau malaikat nak tanya satu pertanyaan, kalau dengan baginda Nabi tafakkur ahwal, nak tahu tentang keadaan, tapi kenapa surau itu tidak ramai jamaahnya? Tapi kenapa masjid itu terbiarkan kosong dengan keindahan, dengan kemegahan dan juga dengan kemewahannya? Padahal suasana nyaman, tertata rapi dan indah. Allahu Akbar. Jadi sudah tidak ada gangguan yang mengganggu. Tuan imam, mana imam kita tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam kita dari itu mana? Alhamdulillah. Jadi saya sangat-sangat bukan terperanjat, tapi salut kalau dengan bahasa di sana, mengagumi dengan lantunan azan yang berkumandang yang begitu lantang sekali. Masya Allah, tabarakallah, jelas sekali. Memang sound systemnya jelas, tapi tak kenapa tuan imam tadi pada saat ketika jadi imam, suara tak begitu kedengaran kepada makmum-makmum di belakang. Apakah kira-kira dengan mikrofonnya yang tidak clear, ataupun juga dengan suasananya yang bising, atau juga kena teramai budak-budak yang bermain? Tapi kalau kita perhatikan memang adalah 1, 2, 3 orang, tapi tidak sampai mengganggu ketenangan dan kestabilan kita pada waktu kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Dengan bahasa kurang lebihnya, sudah tidak ada alasan kalau dengan kita tidak mampu untuk mempersembahkan yang terbaik, untuk melaksanakan yang terindah, untuk melaksanakan yang sempurna, untuk melaksanakan yang teristimewa. Kenapa? Sebab karena kita dalam kehidupan sehari-hari telah dibimbing oleh manusia yang paling istimewa, manusia yang terbaik, manusia yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis, saat ketika ada dengan salah seorang yang bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kata beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Kalau nak tahu tentang perangai, akhlak, perilaku, kehidupan, tindak tanduk baginda Nabi, itu adalah Al-Quran. Macam yang ada di dalam Al-Quran, panduannya seperti apa, bimbingannya seperti apa, tarbiyahnya seperti apa, ibadahnya seperti apa, khasyahnya seperti apa, tadallulnya seperti apa, tawadhunya seperti apa. Selengkap pembicaraan yang dibicarakan di dalam Al-Quran itu dapat kelihatan, dapat kita simak bersama, dan dapat kita pastikan daripada perilaku kehidupan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan dengan sumpama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dengan para sahabat saja diperumpamakan dengan satu perumpamaan yang cantik sekali. Satu perumpamaan yang indah, ka'annal Qur'ana yamshi ala wajhil ardi, seakan-akan seperti dengan Al-Quran yang berjalan di atas permukaan bumi. Apakah kita ingin belajar ketambahan daripada baginda? Apakah dengan kita ingin belajar kesabaran daripada baginda? Apakah dengan kita ingin belajar keadilan daripada baginda? Apakah dengan kita ingin belajar keberanian daripada baginda? Apakah kita ingin belajar ketawadhuan daripada baginda? Panjang, akhlakul Rasul itu terlampau luas, takkan boleh dibicarakan dalam setengah jam ataupun juga dalam satu hari. Jadi dengan kita memilih dan memilah, di samping juga tajuk ini secara mendadak, baru
nak keluar rumah tadi itu, saya ada tajuk pembicaraan pada malam hari ini. Kemudian dalam kereta haji itu tunjuk pula poster yang dibuat sama kawan-kawan, tajuknya cinta ilmu tentang akhlakul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ambil dalam beberapa cerita dan juga daripada beberapa kejadian. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka seketika itu ini tafakur ahwan Nabi kita senantiasa selalu memperhatikan dan juga memantau situasi, suasana dan kondisi keadaan umat. Jadi yang Nabi kita tuh nampak pada hari itu ternyata ramai di kalangan sahabat yang tidak datang ke masjid. Kan tafakur ahwal juga nih, ramai di kalangan mereka yang terlambat datang ke masjid. Jadi pada seketika itu Nabi kita tanyakan kepada baginda Anas bin Malik, Anas, ini kenapa ramai jamaah yang tidak turun ke masjid? Ada faktor apa kira-kira? Bola sepak? Tidak ada. Sinema? Tidak ada. Hiburan? Tidak ada. Campaign? Tidak ada. Al-bardu ya Rasulullah. Suasana terlampau sejuk. Coba renung sejenak. Suasana terlampau sejuk sampai menghambat leluasa yang walaupun dengan himmah, dengan semangat yang berapi-api, tapi seketika terhalang dengan problem dan juga dengan keadaan semacam itu. Teknologi mereka pada saat ketika itu masih belum mampu untuk mengatasi suasana sejuk. Sehingga sampai Nabi kita tanyakan, kenapa ramai yang tidak hadir? Dijawab oleh baginda Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, al-bardu ya Rasulullah, suasana yang terlampau sejuk. Mungkin kita rasakan pada waktu kita di Mesir. Memang di Eropa itu dikatakan terlampau sejuk, tapi sejuk-sejuknya di Eropa, sejuk-sejuknya di Jepun dan juga di Cina, itu sejuknya tidak menusuk sampai ke tulang sebagaimana sejuk di Madinah dengan di Mesir, yang walaupun masih belum sampai kepada di bawah kosong, tapi rasa menikam ke dalam tulang, terasa sejuk sekali. Maka Masya Allah tabarakallah, dengan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tempat untuk mereka mengadu, tempat untuk mereka memohon, tempat untuk mereka menyampaikan segala problem dan juga tantangan hidup yang mereka hadapi, yang senantiasa selalu mereka mendapatkan solusinya, mendapatkan jalan keluarnya daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Hanya setakat dengan menadahkan kedua belah tangan beliau ke langit, ya Allah, hilangkanlah rasa sejuk di dalam masjidku ini. Ulama mengatakan, dan ini boleh kita buktikan sampai kepada detik kita sekarang, Al-Masjid An-Nabawi yang ukurannya 100 hasta persegi itu kalau seandainya di musim sejuk, sesejuk apapun di luar akan terasa hangat nyaman di dalam, dan sepanas apapun di luar akan terasa sejuk dan bening di dalam. Itu diantara daripada kelainan Masjid Rasul, bukan karena ekon, bukan juga karena kipas, bukan juga karena dengan cuaca atau juga dengan udara buatan dengan teknologi canggih, tapi dengan berkat keluhan daripada para sahabat yang menghambat mereka untuk datang ke masjid, kemudian dengan lantunan doa daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya menghimbau kembali, hari ini kan hari Ahad, subuh saja orang bersenam aerobik atau jogging tadi pagi itu sampai jalanan disekat di sana sini. Jadi bagaimana kalau pada hari Senin besok kita akan sibuk, Selasa sibuk, Rabu sibuk, Kamis sibuk, Jumat sibuk. Kita punya 2 hari, alhamdulillah. Jadi mungkin saja pada hari-hari yang sebelumnya, kalau seandainya malaikat itu menyamar berupa salah seorang daripada manusia, atau juga
memposisikan diri sebagai intelijen, sebagai SP, terus bertanya, "Cik, kenapa tak nampak batang hidung pada hari Senin?" Sibuk. "Kenapa juga tidak nampak kelihatan di masjid dan di surau pada hari Selasa?" Sibuk. "Kenapa juga tidak kelihatan pada hari Rabu?" Urusan. "Kenapa juga tidak ada pada hari Kamis?" Ya Allah, urusan dengan Jakim dan juga dengan kementerian. "Kenapa juga tidak nampak pada hari Jumat?" Oh, tak tahu kan? Hari Jumat itu kan hari kerja, kami tidak cuti. Terus malaikat tanya sepatah kata yang terakhir, "Tapi hari Sabtu, hari Ahad kenapa juga tidak nampak batang hidung?" Kalau di kampung ada alasannya. Becek, jauh, gelap, susah. Sementara kita di Putrajaya itu sudah tidak ada alasan untuk kita memenuhi seruan daripada azan abang yang nyaring tadi itu. Nyaring bang keras tadi itu. Bang Hamdan dengar tak? Tapi lagunya saya sudah lupa dah. Tapi saya boleh ikut lagu itu. Tapi yang secara pasti jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih nyaring daripada itu lagi tadi itu. Betul, Cik? Keras. Suara abang lantang. Sound systemnya, mikrofonnya dan juga dengan sistemnya wah, nyaring, jelas. Tapi saya perhatikan mana jamaahnya. Di sini kan memang tidak ada perkampungan, Syekh. Betul. Tapi satu apartemen itu kalau dihitung-hitung dengan penduduknya lebih daripada kampung. Oke, selesai untuk yang itu. Itu namanya tafakur awal. Masya Allah, tabarakallah. Diperhatiin, Nabi kita tengok, lihat. Mana Sa'd ibni Qais ibni Syammas. Ibni Syammas mana? Tak nampak batang hidung, tak kelihatan dan tidak bersama kita dalam pelaksanaan salat berjamaah. Begitu tafakur daripada baginda Nabi. Kenapa? Hei sayang, aku ini adalah merupakan orang yang terbaik, manusia yang terpilih, yang paling mulia dari kalangan sejumlah makhluk-makhluk ciptaan Allah. Yang kalau dengan seumpama kita saja, kerdil-kerdilnya kita, yang walaupun kita lemah, yang walaupun kita kurang, yang walaupun kita memiliki macam-macam ketaksiran, tapi tetap dinyatakan di dalam Al-Quran kita sebagai semulia-mulia umat yang diutus oleh Allah. Kuntum khaira ummatin. Kalian menjadi semulia-mulia umat. Kemuliaan yang kita peroleh itu karena apa? Apakah disebabkan karena kita gigih? Apakah disebabkan karena kita hebat? Apakah disebabkan karena kita mulia? Apakah disebabkan karena kita khasyah? Apakah disebabkan karena kita jenius? Tidak. Kemuliaan yang kita peroleh tadi itu berkat karena kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita menumpang kemuliaan daripada beliau, menumpang kemuliaan daripada baginda Nabi, akhlaknya Nabi, syama'ilnya Nabi. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, supaya paham juga dengan bahasanya, yang dengan kita tidak semulia ulama-ulama kita, yang dengan kita tidak sehebat pemimpin-pemimpin kita, yang dengan kita punya kemampuan seperti dengan jutawan-jutawan kita, tapi kita boleh bersama mereka yang pada saat ketika dengan kita sedikit menumpang kemuliaan, kehebatan, kemuliaan orang yang punya kelebihan. Naik motor, Masya Allah tabarakallah, sisinya 3.500. Bosak, injinnya lebih besar daripada injin kancil 3 kali ganda. Besar kalau ikut kemauan kita tidak punya duit, tapi dengan karena kita ada kenalan baik dengan orang yang punya tadi itu, maka dengan kita pun juga boleh menggunakan motor atau juga dengan kereta yang serupa mewah. Kenapa? Karena kita menumpang kemewahan dengan orang lain, menumpang kemuliaan dengan orang yang mulia. Macam tuh juga dengan kita. Bagaimana sampai martabat kita diangkat tinggi sehingga sampai dengan kita nanti pada kiamat kita menjadi saksi kepada para nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Sebenarnya bukan karena kelebihan yang kita miliki,
Karena dengan kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umat akhir zaman, untuk menjadi umat Sayyidina Rasulullah SAW. Dalam satu rangkaian hadis, Nabi kita ingin mengingatkan kepada kita tentang betapa besarnya karunia dan pemberian Allah kepada kita. Nabi kita bersabda, "Ana nasibukum minal anbiya wa antum nasibi minal umam." Aku adalah habuan kalian daripada para nabi-nabi dan rasul, dan kalian adalah habuanku daripada umat. Artinya dengan kalian mendapatkan nabi yang terpilih, salah satu daripada ulul azmi, salah satu daripada insan manusia yang tidak ada tandingannya di dunia, Adam pamandonahu, Nabiullah Adam, dan juga dengan nabi-nabi dan rasul yang di bawah beliau berada tahta liwa'i, berada di bawah benderaku nanti pada hari kiamat. Sehingga kita yang kerdil tadi itu jadi hebat. Saya pada masa di Banjarmasin, saya Ustaz Hamdan dengan Ustaz Tami Pak Zamzam. Jadi kawan-kawan di Jakarta sudah mengatur ini nanti Habib Umar pada masa kunjungan ke Banjarmasin yang dinanti-nantikan sama warga di sana, yang dengan kita sudah pernah mendengar Habib Umar bin Hafiz bin Salim berasalkan daripada Tarim yang mempunyai satu ma'had dengan Darul Mustafa, yang mengaji di sana, yang belajar di situ, macam-macam cerita-cerita yang diceritakan, dan juga dengan kehidupan daripada warga Tarim itu sendiri. Dikatakan di sana, menurut cerita sahabat-sahabat kita pernah menamu ke Darul Mustafa, makanan orang kaya, orang miskin tidak ada perbedaannya. Mampu tidak mampu, kaya atau tidak, miskin atau seperti apa, sama-sama memakan ikan tungkol. Ikan tungkol kan? Hah? Tungkol. Hah? Ikan tungkol. Jadi kata sahabat kita yang datang dari sini, saya pun terasa pelik. Tak adakah jenis-jenis ikan yang lain? Kan macam-macam jenis ikan laut. Dan di sana pun juga ada laut merah. Takkan tidak ada jenis-jenis yang lebih nyaman dan juga yang lebih nikmat. Rupa-rupanya itu adalah arahan daripada Habib Umar kepada masyarakat setempat untuk tidak menggores, untuk tidak melukakan, untuk tidak menyakiti perasaan orang-orang yang tidak mampu. Maka kaya raya, miskin tidak ada perbedaannya, menikmati sajian dan juga dengan makanan yang sama. Jadi pada saat ketika itu kita sudah dengar tentang Habib Umar bin Hafiz hafizahullah ta'ala yang akan mengadakan kunjungan ke Banjarmasin. Maka pada saat ketika itu dengan kita disenaraikan bersama rombongan yang akan mengawal dan akan naik bus dengan beliau, yang pada saat ketika itu ana salah satu daripada 27 penumpang dengan Ustaz Fahmi. Jadi supaya jangan sampai nanti jadi rebutan. Sebab paji-paji, orang-orang kaya, tansri-tansri, dato-dato di Banjar yang pada saat ketika itu begitu mendengar kunjungan Habib Umar, ada dengan sebagian daripada mereka, oke, untuk urusan kendaraan mewahnya biar aku yang siapkan semuanya. Berebut ji. Jadi kalau macam ini keadaannya nanti Habib Umar, minta maaf dengan bahasanya, akan dipengaruhi oleh orang koprat semuanya. Pusing sana, pusing sini. Program yang beliau cadangkan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Akhirnya kita urus dari Jakarta. Jadi pada saat ketika itu saya diantara daripada penumpang yang bersama beliau. Alhamdulillah pada saat ketika sampai di Banjarmasin, jadi rupa-rupanya di Banjar sudah ditunggu oleh ribuan, bukan ratusan, ribuan manusia yang menunggu di luar atau di luar airport. Innalillah, bukan innalillah, subhanallah, luar biasa ramai. Masya Allah, tabarakallah. Ini dengan orang-orang tak berdatangan daripada mana-mana, datang daripada beberapa pelosok, datang daripada beberapa daerah. Kunjungan yang seperti ini tentu tidak tiap waktu, kunjungan yang seperti itu tentu tidak tiap hari. Di samping juga tanpa harus keluar biaya dan peruntukan yang dengan kita telah mendapatkan kunjungan istimewa daripada beliau. Pergerakan daripada Habib Umar itu hanya ditanggung oleh salah seorang koprat saja
yang disebut dengan tuan putih. Tuan putih yang kadang-kadang kalau dengan hitungan rupiah sampai sekian miliar atau bilion rupiah, hitungan sini berjuta-juta RM bila keluar duit. Terserah nak bawa keluarga berapa ramai, terserah nak bawa anak berapa ramai, terserah nak bawa ulama atau juga santri berapa ramai, itu semuanya akan tertangani. Jadi masyarakat Banjarmasin merasa bertuah. Jadi pada saat ketika itu disambut. Ini kalau macam ni tak bakalan sampai ke tempat yang kita rencanakan karena terlampau ramai orang yang menunggu. Maka dengan Habib Omar tidak diizinkan atau tidak dibenarkan keluar daripada pintu gerbang yang biasa, keluar daripada pintu VIP yang sebelah situ, mengelak daripada orang yang terlampau ramai tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Kita sudah tidak pakai selempang. Tak ada dan nak pakai manusia ramai sungguh. Di mana dibawa? Dibawa ke Martapura. Masya Allah, tabarakallah, pun juga dengan jumlah bilangan yang ramai. Yang ingin saya kongsikan, kami-kami yang jadi pengawal nih, tidak lebih daripada setakat ikut menumpang saja. Pada saat sampai ke Martapura, lepas ceramah beliau di Masjid Al-Karamah, dalam berapa puluh ribu yang hadir. Jadi dibawa ke sebuah pondok pesantren Ustaz Salahuddin, murid beliau pernah ditarim. Jadi di situ dihidangkan makanan, rasa-rasa seperti kita di hotel bintang 5 ji. Panjangnya makanan tuh dari ukuran sana sampai ke mana panjang, semua lengkap. Satenya, duriannya, kemudian dengan lauk pauknya, itiknya ada, dagingnya ada, ikannya ada, udangnya ada. Wah, ini kita mendapatkan asabah kalau macam ini. Tapi makan tak? Bukan jenis yang makan itu makan ini, makan juga, tapi makan tak banyak mana. Yang ianya itu adalah kita. Nah, di sini terpikir dalam renungan hati, Masya Allah, tabarakallah. Baru dengan kita menyertai salah seorang daripada mereka yang sumpah Habib Umar, ternyata makanan sajian yang dihidangkan itu sudah tidak ada hitungannya. Masya Allah, tabarakallah. Habib Umar makan dikit, kami yang kumpulan tadi itu yang mendapatkan asabah yang paling banyak. Alhamdulillah, nikmat sekali. Macam tu gambaran kemuliaan yang kita dapatkan sekarang ini. Karena kita menjadi umat kepada Nabi yang paling mulia. Karena kita menjadi atbah kepada insan yang tidak ada tandingannya. Jadi kalau seperti itu, maka dengan kita nak tunjukkan kemuliaan yang Allah bagikan kepada kita tadi itu. Ya Allah, ya Rasulullah, memang layak bebaloi, padan, sesuai, sangat-sangat munasabah sekali kalau dengan kami yang dipilih untuk menjadi umat akhir zaman. Kebeningannya, ketenangannya, kehusuannya, keilmuannya, ubudiyahnya, pengabdiannya, kesantunannya, ataupun juga dengan kebaikannya, keadilannya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Lebih-lebih lagi saat ketika dengan kita ditempatkan di tempat yang telah saya sebutkan tadi pada permulaan pertemuan kita, di tempat mungkin berani saya katakan yang teristimewa dan yang tercantik dan yang terlengkap di Malaysia. Betul? Yang tercantik akor? Iyalah, Shah Alam yang walaupun cantik tapi jam. Kereta sana sini tak ada pun. Saya tak nampak ada polis tengah jalan. Kalau ada polis paling itu mengawal orang jogging saja. Subuh tadi itu polis sejak daripada pukul 5. Sementara jam-jam seperti ini kita santai saja. Tengok atas cantik, samping menyamping juga cantik. Suasana aman, alhamdulillah, tidak ada benda-benda yang mencemarkan tatapan pandangan mata kita. Ada tak iklan-iklan di pinggir-pinggir jalan? Apakah tuh misalnya kerudungnya si Farida kah misalnya? Ayo muslimat, pernah tengok tak? Tuh dengan jalan tuh pinggir-pinggir jalan.
Entah itu kereta, entah itu kipas angin, entah itu pesawat, entah itu dengan batap, bukan batavia, apa tuh? Yang satu tuh layan, yang satu lagi Allah SWT dengan Malindo misalnya. Itu tak ada di sini, saya tak perhatiin. Yang ada taman, yang ada tanaman, yang ada bunga, yang ada keindahan, yang ada kecantikan. Jadi sepertinya dengan Allah menyeru kepada kita semuanya, jangan sampai kamu kedekut dengan waktu, jangan sampai kamu kedekut dengan diri pribadimu, jangan sampai kamu kedekut dengan peluang dan umurmu, sebab kamu mempunyai insan pilihan Sayyidul Awwalin wal Akhirin yang sangat-sangat pemurah dengan tenaga, pemurah dengan waktu, pemurah dengan harta, pemurah dengan ibadah. Imam juga harus pemurah dengan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Haji tanya, imam tadi itu baca apa rakaat yang pertama? Tuh jiwa yang semacam itu harus ada pada diri kita. Kenapa? Sebab kita mempunyai seorang Rasul yang maha pemurah. Pemurah dengan waktu, tungkos lomos baginda Nabi. Diusir tidak problem, dimusuhi tidak masalah, diperangi iya juga. Yang penting macam mana kebaikan ini sampai kepada umat. Bagaimana agar dengan kemuliaanku, kebeninganku, keadilanku, keperkasaanku, kebolehanku, kesabaranku, qanaahku, tawadhuku, itu juga ada dalam kehidupan umat beragama. Itu yang Nabi kita upayakan, itu yang Nabi kita inginkan, agar semuanya itu terbelut dalam kehidupan umat. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu memang terbukti dalam kehidupan para ashabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi himbauan yang pertama, sebagaimana Nabi kita menghimbau keadaan di Masjid Nabawi, saat ketika masjid yang ukurannya hanya setakat dalam 100 meter persegi, maaf 100 hasta persegi, itu ternyata jamaahnya tidak ramai. Nabi kita tanyakan apa asbab musababnya. Jadi kalau karena sibuk, Sabtu dengan hari Ahad kita tidak ada kesibukan yang menyibukkan kita, maka kita ingin bersikap adil. Ya Rasulullah, ini dengan luahan hati dan perasaan daripada sang istri yang tercinta. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah dah memberikan keampunan kepada baginda dosa-dosa kesalahan yang telah lalu dan juga dengan dosa-dosa kesalahan yang menyusul. Macam mana pula dengan baginda berdiri, bertahajud, sembahyang, ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala, hatta tawarraman qadamahu, sampai menjadi bengkak kedua belah kaki beliau. Nanti kita menjawab, afala akunu abdan syakur. Tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur. Ini insan yang kita idolakan. Ini insan yang kita seru, yang abang kumandangkan tadi itu. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nyaring mana bang? Nyaring hak punya abang, nyaring punya hak saya kan? Lebih kurang lah. Tapi saya serah sekarang ini. Masya Allah, tabarakallah. Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syakiran sajidan. Masya Allah, tabarakallah. Di sepanjang hari untuk urusan umat, di sepanjang malam ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala, Nabi kita ingin memberikan satu panduan dan bimbingan kepada kita, yang kalau pada saat Allah menganugerahkan satu kenikmatan dalam hidup, tunjukkan kesyukuranmu atas nikmat yang Allah bagikan. Kalau kita hafal Al-Quran, baca lantunan ayat yang merdu, yang dapat dinikmati oleh makmum-makmum di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Napas pendek dah sekarang nih. Suara serak. Jadi orang dapat menikmati suara Bang Hamdan seketika pada itu menjadi imam. Ya sewajarnya lah karena kita jadi imam. Sepatutnya lah karena kita habis. Apa yang kita nak tunjukkan? Kita nak menunjukkan riya, sum'ah ataupun juga ujub. Tapi itu sebagai tanda terima kasih kita yang pada saat dengan kita dipilih untuk menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas. Begitulah yang Nabi kita tunjukkan juga kepada
kepada umat, afala akunu abdan syakura, tidak sewajarnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Aku terpilih, umatku terpilih, ummati ummatun marhamah, umatku adalah merupakan umat yang telah mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla wa Ala. Mana Ibnu Syammas tafakkur. Jadi saya tafakkur juga. Paham bahasa tafakkur kan? Tafakkur itu bahasa orang tabligh. Tafakkur ahwal itu maksudnya dengan kita melihat situasi, suasana dan keadaan orang ramai. Itu macam mana kita nak tahu. Kita buat kaji selidik. Kenapa terlambat datangnya? Kenapa tidak ke masjid? Kenapa tidak berjemaah? Surau kecil saja. Ini bukan masjid bersih. Kalau masjid bersih itu memang susah untuk memenuhkan. Itu kalaulah penuh pun paling dengan jin-jin Islam saja. Yang paling ramai beretika di situ jin-jin Islam. Kalau seperti di sini kecil saja, 2-3 apartemen, insya Allah sudah boleh penuh. Jadi kenapa? Mana Ibnu Syammas? Jadi akhirnya Nabi kita kata, coba ditanyakan, coba hantar SMS. Cara cari di mana beliau sekarang ini. Jadi akhirnya dapat informasi ada di antara daripada sahabat yang menemui beliau ke rumah, Ibnu Syammas. Kenapa tidak ke masjid? Kenapa tidak berjamaah? Kenapa tidak mau menjadi makmum di belakang baginda Rasulullah SAW? Kita tidak boleh membayangkan macam mana mulianya, macam mana kebaikannya, macam mana fadilatnya orang yang berpeluang untuk sembahyang di belakang Rasulullah. Nabi kita bersabda kepada orang-orang seumpama kita saja, man shalla khalfa maghfurin ghufira lahu. Orang yang sembahyang di belakang orang yang terampunkan dosa kesalahannya, kita di belakang pun juga akan mendapatkan keampunan. Ini bukan setakat keampunan, ini mendapatkan kemuliaan, azamah, kebesaran, syafaat, dan juga dengan segala sifat-sifat mulia lainnya. Mana? Jadi kata Ibnu Syammas memberitahukan kepada sahabat yang datang tadi itu. Jadi kata beliau, halaka Ibnu Syammas. Ibnu Syammas dah binasa, wa habita amaluh, dan menjadi sirna dan lenyap segala amal ibadahnya. Kenapa? Setelah turun firman Allah yang berbunyi, innal ladzina yunadunaka ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa shawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, minta maaf. Tadi itu pada masa kami packing kereta di situ, makanan udah siap ya. Dengan tembikanya, dengan salatahnya. Jadi, Masya Allah tabarakallah, persiapan makanan di 2 jam sebelumnya. Sebelum jamaahnya datang lagi, nasi makanan udah standby di situ. Jadi kalau malaikat tengok, wah ini kaki makan betul. Bukan saya yang kata itu malaikat. Belum program belum berlangsung lagi, jamaah belum dilaksanakan lagi. Dan juga ucapan daripada pengurus juga belum diucapkan. Tapi makanan sudah standby di situ. Itu juga sebagai satu nikmat yang Allah nak bagikan kepada kita. Apa kurangnya? Ini pertanyaan. Apa yang tak ada? Semuanya ada. Ya, yang walaupun apa adanya, tapi tetap ada. Yang secara pasti kita dapat menikmatinya secara nyaman dan aman. Amin aina atau fa aina syukrukum, mana kesyukuran dengan kalian. Jadi kata Sayyidina Ibnu Syammas, turun firman Allah yang berbunyi, orang-orang yang merapakkan, yang menyaringkan suaranya ke atas baginda Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, janganlah sekali-kali dengan kalian menyaringkan suaranya ke atas suara baginda Nabi, wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan sampai berbicara lantang seperti lantangnya berbualan antara sesama kamu, agar jangan sampai amal ibadah kamu menjadi lenyap dan sirna. Aku termasuk orang yang nyaring percakapannya. Jadi Ibnu Syammas tadi itu kalau bercakap, apa kabar bang? Baik. Duduk di mana? Putrajaya. Handphone apa tuh? Tak tahu. Jam? Alhamdulillah. Nah, itu macam tuh. Jadi kalau orang simbang dengan Allah mesti tak belajar.
Wah, kalau macam itu mesti aku yang dimaksud dalam ayat. Coba tengok kehusuan, ketakutan para sahabat Nabi yang mendapatkan didikan pertama daripada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diantaranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah berkata seperti ini, kalau nanti pada hari akhirat ada pengumuman daripada Allah, pemberitahuan bahwasanya semuanya tidak ada seorang pun yang kecuali satu, semuanya akan masuk ke dalam surga kecuali satu. Jadi kata beliau, saya risau, bimbang dan takut kalau akulah yang satu. Itu siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Takut, risau sekali. Jadi muslimin muslimat yang duduk di Putrajaya secara khusus, kita tak nak kalau ini habuan kita dalam hidup. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Kalian telah menghabiskan kenikmatan kenyamanan hidup seketika pada waktu kalian di dunia, tidak dapat habuan, tidak dapat balasan di akhirat. Bagaimana kemudahan yang serba mudah, kemewahan yang serba mewah, kenyamanan yang serba nyaman, kelengkapan yang serba lengkap. Ya Allah, saya sikit banyak ada juga pengalaman untuk mengindahkan suasana dan lahan. Mungkin kita bahasa sana kita buat tebing. Tebing sini sebut apa Ji? Tebing. Tebing juga, atau juga beli sedikit bunga Ji. Kalau sini mungkin orang Cina yang buatkan. Di sana ada orang yang memang pakar spesialisnya untuk menyusun-nyusunkan bunga, tanaman, rumput dan lain sebagainya. Susun sana, susun sini, letak sini. Masya Allah jadi cantik dan indah. Rupa-rupanya untuk buat yang macam tutup semuanya dibayar. Itu duit kita di sini sudah tak perlu. Bagaimana saya katakan tadi awal tadi itu, tak perlu untuk kita melahan menata lahannya, tidak perlu untuk kita mengurus tanamannya, tidak perlu dengan kita mengatur untuk keliling atau juga dengan ada yang ada di sekitarnya, tidak perlu dengan kita merawat dan memperbaiki, membaguskan, mengindahkan bangunan-bangunan yang ada di seputarnya, di sekelilingnya, sebab memang sudah cantik, indah, mewah dan bagus. Jadi kalau seperti itu, luangkanlah waktu kalian. Setelah 5 hari kita sibuk dengan jabatan, sibuk dengan kerja-kerja kita sehari-hari, sibuk kita dengan urusan pribadi, sibuk kita dengan bisnis, dengan Putrajayanya, dengan Jakimnya, Majelis Ugamanya, Kastamnya, Kementerian Keuangannya, dalam negerinya, luar negerinya, terserah di mana kita bekerja di kolokasi sini, yang secara pasti 5 hari untuk dunia, takkan kita tidak boleh meluangkan 2 hari sembahyang 5 waktu secara berjamaah. Kalau tidak, kita tak nak remang-remang perjalanannya akan kita tuju. Yang kalau pada waktu kita sudah menghala ke sana, kita sudah tidak ada peluang untuk kembali ke dunia. Yang ada hanya utapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Tam mana Pak Tam dah pergi, maklum mana maklum dah pergi, Datin mana Datin juga sudah pergi. Kalau kematian menimpa orang-orang yang hebat, takkan dengan kita tidak akan menunggu giliran yang akan membawa kita ke negeri akhirat. Bangkulungnya, keretanya, duitnya, kementeriannya, jawatannya, manusianya, kedudukannya, pangkatnya, seperti apapun dunia yang kita miliki, semuanya akan kita tinggalkan. Jadi sudah tidak ada alasan kalau dengan sumpah hari Ahad, kalau sampai kita masbuk juga tidak datang ke masjid, silakan masbuk kalau dengan di USG, silakan masbuk kalau dengan di Shah Alam, silakan masbuk kalau di Bandung, silakan masbuk kalau di Bogor. Angkotnya lebih banyak daripada penduduknya, kadang-kadang keretanya banyak sungguh, jalannya sempit, wajar-wajar saja kalau sampai masbuk. Di sini apa alasannya kalau masbuk? Apa
Apa alasannya kalau tidak ke masjid? Apa alasannya kalau tidak berjamaah? Jangan sampai untuk persiapan masa depan ternyata tidak segigih kita untuk kita mempersiapkan keperluan hidup yang hanya untuk sementara waktu. Nanti selepas adzan berkumandang saya sambung sikit saja lagi. Yang ada sembarang soalan, yang ada sembarang pertanyaan, dipersilakan ditanyakan selepas adzan isya dan selepas 5 atau 1 kultum artinya kuliah 7 menit selepas adzan isya berkumandang. Oke bang, coba pastikan azan abang ini macam mana nih. Jangan dirubah bang, seperti tadi aja. Supaya jemaah ini ramai, supaya tidak ada alasan bagi jemaah kalau sampai tidak dengar. Katanya abang azan tak nyaring, tak keras mana. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة
وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Lama manapun kita mengaji, lama manapun kita belajar, itu jarang-jarang dengan kita diajar sampai dalam 23 tahun sebagaimana dengan baginda mendidik para sahabat. Sejak turunnya ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai Nabi kita menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi kalau dengan kita memperhatikan, tanyakan saja kepada satu persatu atau kita buka rekaman-rekaman yang ada dalam YouTube, yang ada dalam Facebook, yang ada dalam rekaman kawan-kawan, yang kadang-kadang dalam seminggu ataupun juga dalam sebulan atau juga dalam setahun, kadang-kadang misalnya seperti apa yang saya sampaikan tuh kadang-kadang terulang sampai sekian kali. Saya sebut kadang-kadang dalam beberapa kali, mungkin dalam seminggu pun 5-6 kali. Masya Allah tabarakallah. Sementara dengan baginda menyampaikan tarbiyah rohaniyah, menyampaikan tarbiyah, taklim, pencerahan, bayan, khutbah, dan juga dengan hukum hakam Allah Jalla wa'ala selama tidak kurang daripada dalam 23 tahun. Kenapa? Sebab karena baginda inginkan kesempurnaan yang sempurna kepada umat akhir zaman. Kita sentuh daripada sudut yang ada dalam kehidupan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi tafakur. Jadi dengan Ibnu Syammas tadi itu Nabi kita panggil, Nabi kita bersabda, sampaikan kepada Ibnu Syammas, Allah akan mengampunkan dosa kesalahanmu, Allah akan memberikan Anda syahadah di jalan Allah, akan menjadi syahid nanti pada penghujung umurmu, dan kamu akan menjadi penghuni surganya Allah Jalla wa'ala. Masya Allah tabarakallah. Masuk daripada pintu gerbang sana, Assalamualaikum. Nabi kita masuk daripada pintu gerbang situ, ucapkan Assalamualaikum. Kemudian di tengah-tengah Nabi kita Assalamualaikum. Setelah mengambil tempat di situ, di waktu naik ke atas mimbar Nabi kita juga ucapkan Assalamualaikum. Apa yang dapat kita pelajari daripada ucapan salam 3 kali? Jadi dengan baginda, Masya Allah tabarakallah, kalau pada itu Nabi kita duduk bersama para sahabat, maka dengan tempat posisi Nabi kita mengambil tempat akan boleh ditatap oleh orang ramai. Yang di pinggir mendapatkan perhatian yang sama, yang di tengah mendapatkan tumpuan yang sama, yang di pojok mendapatkan penghormatan yang sama. Ini ternyata dengan kita masih belum boleh beramal semacam itu. Yang dengan kita, apalagi kalau pada itu kita di pojok, kita sudah tidak memberikan penghormatan kepada saudara-saudara sesama kita. Apalagi kalau pada itu dengan kita ada sedikit lebih, apakah dengan duitnya, apakah dengan jabatannya, apakah dengan kedudukannya, apakah dengan pangkatnya, sampai kita duduk kurang sopan, sampai kita tidak memberikan penghormatan kepada orang-orang. Jadi dengan baginda sampai kepada tahap ucapan salam,
Masya Allah tabarakallah, supaya yang di sana mendapatkan salam sejahtera, doa daripada aku. Kemudian yang di sini juga mendapatkan salam sejahtera, doa daripada aku. Kemudian untuk semuanya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam diucapkan sampai 3 kali. Jadi kalau dalam satu kejadian tentang salam 3 kali, yang pada saat ketika itu datang salah seorang hamba saya perempuan mengadu, menangis, risau, bimbang, takut, bantu tolong aku ya Rasulullah. Nabi kita kata, ada apa dengan kamu? Apa problem kamu? Tengok keramah tamahan, kebijakan, keadilan daripada Sayyiduna Rasulullah SAW. Nabi kita dipanggil oleh salah seorang jariyah, salah seorang perempuan hamba sahaya yang dalam lingkungan usia masih di bawah daripada balik. Jadi dia memberitahukan, tadi saya disuruh untuk satu keperluan, tapi saya terlambat balik. Tapi saya terlambat. Ya biasalah dengan anak-anak, seperti anak-anak kita sedang sibuk main di masjid. Itu kalau kita biarkan, nanti mereka beranggapan masjid itu adalah tempat untuk permainan. Mereka beranggapan sama. Mentaliti anak itu nanti di masjid tak ada bedanya dengan padang, tak ada bedanya dengan gelanggang keroki, dangdut. Boleh bermain-main, tak boleh. Jadi kalau pada waktu kita membawa anak, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, janibu masajidakum sibyanakum majaninakum bi'akum, elakkan, jauhkan daripada masjid-masjid kalian. Satu, orang-orang gila. Kedua, budak-budak kecil. Dan yang ketiga, jual beli transaksi ijab kabul antara sesama kamu. Kembali kepada keadilan tadi itu, Masya Allah tabarakallah, luar biasa. Nabi kita ucapkan salam sampai 3 kali. Saya minta maaf ya Rasulullah, sudah terlambat nak balik. Hajatnya memang sudah saya belikan, keperluan yang diminta memang sudah terpenuhi, tapi saya terlambat kali. Saya takut kalau kena marah sama mereka. Boleh tak baginda Nabi datang sekali dengan aku? Nabi kita bersabda, ta'atan sam'an wa ta'atan sam'an wa karamatan, dengan senang hati. Nabi kita berjalan. Kan akhlak Nabi nih, sikit sebanyak Allah. Jadi kita juga tidak fokus untuk semuanya. Berjalan. Rupa-rupanya jauh alur Malai. Rupa-rupanya tempat Tuan Haji tadi itu jauh sungguh. Bukan tempat yang di kawasan, tempat yang mudah didatangin. Tempat terpencil jauh daripada kota Madinah. Jadi setelah sampai ke sana, Masya Allah tabarakallah, Nabi kita pun memintakan maaf supaya dengan keluarga tadi itu tak akan marah, tidak akan memarahi budak perempuan yang datang terlambat tadi itu. Maka Nabi kita mengucapkan assalamualaikum. Mereka boleh cam, suara ini suara Rasulullah. Maka mereka shout daripada dalam, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Mereka shout secara perlahan, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Baru kan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok, Masya Allah tabarakallah. Tengok akhlak, adab, hormat menghormati, harga menghargai. Yang pada saat Nabi kita melantunkan salam kepada mereka sahut secara perlahan-lahan. Itu tujuan apa saja, atas tujuan apa kira-kira. Jadi Nabi kita bertanya kepada mereka, loh kenapa pada kali ketiga baru disahur? Kenapa tidak di salamku yang pertama? Tidak ya Rasul, kami dah salam, kami dah jawab salam baginda yang pertama, dan kami juga jawab salam baginda yang kedua. Habis kenapa tidak kedengaran dengan aku? Sebab kami inginkan keberkatan kepada ahli bait untuk mendapatkan salam sejahtera daripada baginda. Terus dengan baginda memberitahukan, encik minta maaf, mbak, makcik minta maaf. Ini budak tadi itu dia bermain-main atau pergi, kebetulan saat ketika pergi nak beli nasi uduk, nak beli nasi kandar, nak beli nasi lemak, tengok orang senam robek, akhirnya ikut juga senam robek.
Misalnya saja lebih kurangnya lah, jogging lah pagi tadi itu. Akhirnya terlambat bawa nasi lemak ke rumah. Jadi saya minta agar jangan dimarahi, agar jangan sampai dianiaya. Jadi kata mereka, hubban wa karamatan ya Rasulullah. Dan sebagai tanda cinta dan hormat ta'zim kami kepada baginda, maka kami nyatakan di hadapan beliau, di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya budak itu hurrun liwajillah, merdeka atau kami bebaskan karena Allah. Itu sebagai tanda takzim. Jadi saya juga, mungkin saya, bukan saya sekali, ini kali pertama saya datang kemari. Bagaimana dengan jemaah yang di sini? Saat ketika dengan kita sama-sama di masjid, talinya panjang, Mawi pun pusing-pusing ke sana kemari juga. Siti Aliza pun kalau pada waktu menyanyi sambil berjalan-jalan, dia bawa mikrofon. Macam mana? Apalagi kalau dengan topik pembicaraan seperti yang tadi tentang akhlak Rasulullah, perilaku baginda Nabi, kehidupan baginda Nabi, yang kalau pada waktu dengan Imam Malik pada masa yang tidak terlalu jauh mana dengan kehidupan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk dengan hormat dan takzim, dengan tawadhu atau juga dengan iftiras. Seketika meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digigit kala sekalipun gangguan itu dan ini sekalipun, tetap saja jika beliau tidak beranjak atau juga tidak bergerak sehingga sampai kelihatan kurang sopan di hadapan para malaikat dan juga di hadapan orang ramai. Itu dalam rangka meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Tapi kita pada malam hari ini dalam rangka mempelajari, mengenali sedikit sebanyak tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya lah kalau saat ketika dengan kita berada di rumah Allah, sewajarnya lah dengan kita pada waktu menjadi tetamu istimewa para malaikat. Tadi kita baca hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, yang kalau pada waktu kita datang ke masjid, kalau pada waktu kita datang ke surau, maka kita menjadi tetamunya Allah. Akulah yang akan memberikan jamuan, akulah yang akan memberikan habuan dan balasan kepada mereka. Allah berfirman, dan aku tidak restu untuk memberikan satu balasan kepada mereka selain daripada surga. Kalau itu balasannya, layakkan untuk kita menjadi sebagai calon-calon ahli surga. Duduknya macam mana, sopan santunnya macam mana, pakaiannya macam mana. Tadi pagi kita rasa terharu, rasa sedih tengok anak-anak remaja, pakaian untuk senam aerobik, pakaian untuk jogging, pakaian untuk bersukan, untuk berolahraga. Itu justru pakaian yang dipakai tampil di hadapan Allah Jalla wa'ala. Aku tak bagi banyak kah? Aku bagikan duit, aku bagikan kenyamanan, aku bagikan kesejahteraan, aku bagikan keselesaan, aku bagikan tunjangan. Minta maaf, saya baca dalam akhbar, kerajaan menafikan tentang ada pegawai kerajaan yang gaji dalam 854. Katanya itu ada dalam berapa puluh ribu, kata kerajaan itu tidak betul. Hanya sekat dalam beberapa orang saja yang gajinya di bawah daripada 1000. Insya Allah kerajaan akan percepat untuk tunjangan yang minimal per bulannya 1.200. Nah, tanya saja, adakah di sini yang gajinya di bawah 1.000 ringgit? Ustaz Hamdan, adakah agak-agak? Tak ada. Tapi tanya, tak ada. Tunjukkan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Jadi khususnya pada waktu kita berada di rumah Allah Jalla wa'ala, Masya Allah tabarakallah, dengan Sayyidul Awwalin wal Akhirin yang memberikan panduan dan bimbingan kepada kita, kebeningan, ketenangan, kehusuan, kewaraan, kezuhudan daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kongsikan secara bertahap sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam sampai 3 kali.
Masya Allah, tabarakallah. Balik daripada peperangan, Bang, Nabi kita tidak melupakan 9 keluarga, 9 rumah. Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, Sayyidatuna Saudah, Sayyidatuna Maimunah, Sayyidatuna Safiyah, Ummu Habibah, Zainab binti Jahash, Zainab binti Haris, dan juga dengan Sayyidatuna, siapa lagi yang belum saya sebut? Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nah, Tuan Haji, sampai pada waktu Nabi kita balik daripada peperangan, Nabi kita akan datangin satu persatu. Assalamualaikum. Nabi kita akan bersama. Yang kadang-kadang Nabi kita bersama dengan mereka semuanya mandi di rumah yang terakhir. Kadang-kadang tiap kali Nabi kita bersama dengan salah satunya, lepas selesai mandi, selesai mandi, selesai mandi, selesai mandi 9 kali. Itu untuk apa sebenarnya? Nak tunjukkan kepada kita agar kita bersikap adil. Sampai kepada hubungan yang satu itu pun ternyata masing-masing kan ini lama baginda Nabi di medan perang. Tentu masing-masing merindukan dambaan kasih sayang dan juga dengan belayan istimewa daripada beliau. Nabi kita tidak mau mengelakkan yang walaupun Sayyidatuna Aisyah lebih cantik daripada yang cantik, yang walaupun merupakan isi baginda yang perawan, yang darah, yang gadis, menikah dengan baginda pada masa usia 6 tahun, berkumpul pada masa usia 9 tahun. Nabi kita tidak pernah melebihkan Sayyidatuna Aisyah ke atas istri-istri Nabi kita lainnya, yang walaupun mahabbah hati, cinta baginda memang melebihi daripada mereka semuanya. Itu keadilan daripada Sayyiduna Rasulullah. Nabi kita mendekatkan keadilan daripada berbagai aspek. Terakhir, kita juga nakkan keadilan dengan diri pribadi kita masing-masing. Semangat dalam melaksanakan ibadah, tekun dalam melaksanakan ubudiyah, khasyah dan tadzallul. Anggaplah seperti kita menghadap Tuan Sultan atau dengan Bapak Menteri. Kemasnya dengan sampin, kemasnya dengan kain, kemasnya dengan pakaian, kemasnya dengan songkok, kemasnya dengan penampilan. Itu kalau dengan kita ingin membanding-bandingkan banyak manapun jasa seorang menteri, tetap saja tidak sebanyak nikmat anugerah pemberian Allah kepada kita. Mungkinkah tanpa dengan perantaraan mata, telinga, mulut, tangan, kaki, hidung, anggota semuanya, dan yang paling menentukan sekali roh, nyawa yang Allah bagikan kepada kita. Maka jangan sampai dengan kita tidak bersikap adil saat ketika dengan kita mempersiapkan peruntukan dan juga dengan bekalan yang akan kita lihat balasannya nanti di hari akhirat, agar dengan peruntukan kita pada hari akhirat nanti betul-betul tidak mengecewakan kita. Kalau kita tengok Putrajaya indah yang dijanjikan Allah Jalla wa'ala sekian triliun, zirilion kali lebih indah daripada Putrajaya. Jangan sampai bankrupt. Mesti dengan orang ramai berangan-angan untuk duduk di sini atau berangan-angan untuk bekerja di sini, karena dengan suasana yang tertata rapi dan nyaman. Jadi saya simbang dengan 2 orang sahabat kita daripada Syria, 1 daripada Yaman, 3 orang. Saya tanya, ngapain lu datang kemari? Jadi kata dia, saya terasa seperti saya sedang berada di tempat kediaman saya, bening, tenang, nyaman. Datang kemari hanya untuk mencari ketenangan, berbanding dengan di kawasan KL. Kalau di kawasan KL serba bising, kadang-kadang murah. 3 seringgit itu kawasan di Pekannya seperti itu. Sini saya tak nampak ada benda-benda macam tu. Benda-benda lucah tidak ada, gambar-gambar porno tidak ada. Ada tak gambar kipas yang perempuan berbaring di situ? Tak nampak je. Boleh juga. Kenapa? Pusat kelihatan yang dipamerkan tidak lebih daripada kipas. Apakah kira-kira karena kuatnya angin kipas tadi itu sampai kelihatan pusat, sampai celana itu ulur ke bawah? Tengok enggak? Macam mana nak mengelak? Memang ada depan mata. Betul, Bang.
Tuh ceritanya. Sini alhamdulillah aman. Jadi kalau Allah dah jaga telinga kita, Allah dah jaga mata kita, Allah dah jaga lingkungan kita, maka tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Jalla wa Ala. Silakan yang ada sebarang soalan. Allah, Haji. Waalaikumsalam. Tablik, tentang jamaah tablik. Kenapa masyarakat, ada mic lagi kan? Mic tak ada kan bang? Sudah, tuh mic tak dengar. Sebentar Tuan Haji, supaya orang boleh dengar. Saya dengar tapi tak jelas mana. Allah, kena ada spek mata nih. Assalamualaikum Tuan Guru. Ya. Minta komen Tuan Guru mengenai persepsi masyarakat terhadap jemaah tabligh. Di peringkat surau, di peringkat masjid, ada yang tidak, yang menolak, tak mahu menerima kumpulan-kumpulan ini. Tanggapan kumpulan ini. Okey. Kumpulan itu, apabila kumpulan tabligh mengunjung rumahnya, ditutup, dihalau. Allah. Dan sebagai yang kita faham, ini adalah pewaris melaksanakan sunnah Rasulullah. Okey. Apa pandangan Allah, pandangan kita sama aja, tak ada bedanya. Jadi Tuan Haji, pernahkah sepanjang kita berada di Malaysia, atau kita sebagai IJK, atau sebagai jamaah masjid, kita pernah dapat informasi masjid kehilangan jam, atau kehilangan mimbar, ataupun juga kehilangan kotak infak, yang ternyata pencurinya itu adalah jamaah tabligh? Secara jujur, pernah? Tidak pernah kita dengar yang semacam itu. Justru mereka menjadi wakil-wakil kita untuk mengibarahkan masjid, yang pada saat dengan kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, ternyata dengan mereka sudah berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Dalam satu hadis Tuan Haji diriwayatkan, Nabi kita bersabda, kalau bukan karena orang-orang yang mengimarahkan rumah-rumahku, kalau bukan juga karena dengan orang yang memohon keampunan dan istighfar di waktu sahurku, di waktu tahajud, di waktu sahur, la sabbabtu alaihimul adzaba sabba, niscaya aku akan tuangkan azab kepada mereka semuanya yang bugil narkoba, narkotika, dengan heroinnya, kokainnya, hestasinya, dan juga dengan jenis-jenis morfin dan lain sebagainya. Tambah lagi yang tidak tahu tutup aurat, tambah lagi dengan bermacam-macam bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Secara jujur, mereka diantara daripada unsur yang berjasa kepada kita semuanya. Tuh dengan kumpulan yang bugil pagi tadi itu, yang bergerak atas bawahnya di waktu lari. Abang tengok tak? Jangan tengok bang, jangan tengok. Tapi kita memandu mau tamu, kita kena tengok lah. Sebab kalau kita tengok ke situ, kereta kita pula. Itu digambarkan secara sederhana. Kalau seandainya dunia kita sudah dipenuhi dengan manusia-manusia seperti itu, dunia ini akan hancur. Kiamat akan berlaku, bencana akan senantiasa mengincar-incar. Justru karena masih ada orang-orang tua yang rukuk, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, kalau bukan karena syuyukhun rukka, orang-orang tua yang mengimarahkan masjid, rukuk dan sujud, wa atfalun rudda, dan dengan budak-budak kecil yang masih menyusu, wa bahaimu rutta, dan binatang-binatang yang masih mencari kemakanan, yang mencari makanan, niscayalah aku akan tuangkan azabku kepada mereka. Kenapa dengan kita menghalau mereka? Ada masalah, mungkin diantaranya mereka sidai baju di situ, ada masalah mereka basuh pakaian, itu kita betulkan dan kita luruskan. Tidak betul yang kalau pada waktu dengan kita katakan saja, pada waktu kita melaksanakan salat tarawih, ada benda-benda negatif
negatif, ada benda-benda yang janggal. Maka dengan untuk kita mengatasinya, jangan kita halau jamaah tarawih, tapi justru kita betulkan keadaan yang tidak betul. Kita berikan panduan, Cik minta maaf kalau boleh kompor gasnya atau juga masakannya, kalau boleh kami sudah sediakan tempat di belakang, nak masak di belakang, dan tolong dijagakan kebersihannya. Insya Allah akan tertata rapi. Secara pasti mereka sudah menjadi wakil kepada kita untuk mengimarahkan rumah Allah Jalla wa'ala. Tidak dijemput, tidak diundang, tidak dibayar. Ternyata dengan kehadiran daripada mereka, secara tidak langsung kita terutang jasa dengan mereka-mereka. Kenapa? Sebab mereka yang turun ke dusun-dusun, mereka yang berkempen atau yang berdakwah kepada orang-orang di pelosok, di pedalaman. Tutu guru tidak ada. Secara jujur, bukan kiai pondok, bukan pensyarah, bukan profesor, bukan dekan, bukan juga rektor yang pergi ke kampung-kampung dan ke desa-desa untuk mengajak orang ramai kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Itu dalam berapa banyak markas-markas Islam yang ada di negara Eropa atau di Eropa, daripada gereja menjadi kepada masjid, usaha dakwah daripada jamaah tabligh, daripada kafir samsing nih dengan tatunya di sini, ternyata menjadi orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan dengan keyakinan yang sulit untuk kita menjadi tandingannya. Berpuluh-puluh tahun kita sembahyang, tapi keyakinan kita masih belum mantap. Baru sebulan dia masuk tabligh, Masya Allah tabarakallah, sudah boleh merintih-rintih di hadapan Allah. Ya Rahman Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum. Setetes air mata yang menetes daripada mata mereka tadi itu mampu untuk membackup kawasan kita daripada bala dan juga daripada malapetaka. Kenapa IJK? Kenapa masjid? Kenapa surau bersikap seperti itu dengan mereka? Mereka tidak meminta duit kita, tidak meminta kekayaan kita, tidak meminta dihormati, hanya ingin membanyakkan pahala kita pada waktu kita berjamaah, hanya ingin membanyakkan jamaah kita di waktu kita sembahyang. Jadi secara jujur, sebagaimana yang saya katakan tadi, sejumlah sekian. Haji minta maaf boleh tanya, haji hijau kah biru kah? Tak payah jawab, tak payah jawab apa. Tak payah jawab, saya dah tahu dah jawabannya. Yang walaupun usia hijau pas sejak daripada tahun 50-an, itu hanya setakat boleh berkembang di kawasan Malaysia saja. Belum banyak orang yang tergugah, terpancing, atau juga ikut memberikan sokongan dan dukungan. Apalagi kalau sampai dengan negara luar. Tabligh organisasinya tak ada, penanggung jawabnya tak ramai mana, anggaran belanjawannya pun juga tak ada, semuanya tidak ada. Siapa setiausahanya, siapa direktur atau dengan rektornya, atau siapa dengan pengetuanya? Kalau ada syura saja. Tapi misalnya seperti dengan di Rewen atau juga dengan di Nizamuddin, itu tiap hari Putrajaya saja tidak boleh berbuat semacam itu. Sebanyak tidak kurang daripada dalam 5.000-an makan enak, nyaman, puas, penuh. Masya Allah tabarakallah. Daging lembu, daging kambing, itu boleh kita buktikan. Ambil waktu kalau kita datang ke sana, dari mana dananya? Masya Allah tabarakallah. Ternyata semuanya diberkati oleh Allah Jalla wa'ala. 5.000 jamaah tiap hari di masjid. Itu dengan putarannya dihantar ke segenap pelosok dunia. Masya Allah tabarakallah, dengan bermacam-macam profesi yang hanya semata-mata untuk mengajak orang ramai kembali kepada Allah. Setelah mereka jinak dengan masjid, maka itu tugas ulama untuk membimbing, memandu, dan memberikan pencerahan kepada mereka. Dikatakan seperti ini, tidak ada daripada organisasi jamaah-jamaah yang bergerak di seluruh dunia yang paling ditakutin oleh orang Kristen dan juga oleh musuh-musuh Islam daripada jamaah tabligh. Sebab perkembangannya pesat sekali. Coba bayangkan perhimpunan mereka di Tunggi ya namanya. Tunggi yang di Bangladesh tuh. Tunggi itu kadang-kadang sampai 3, 4, 5 jutaan seperti kita berkumpul di Padang Arafah. Sampai 3, 4, 5 km panjangnya, bersambung.
Jadi suatu hal yang menakjubkan. Masya Allah tabarakallah, dengan salah seorang guru mursyid dan juga salah seorang masyaikh daripada mereka, itu dengan Syekh Maulana Abdul Wahab, itu ijtima akan diadakan. Lahan tanah bekas mereka menanam padi itu dipotong, dipanen, dibersihkan. Semua yang bekerja itu di kalangan para pelajar, di kalangan para penuntut ilmu, dan dalam kesibukan yang seperti itu mereka masih punya kesempatan lagi untuk baca kitab miskat di Padang, punya kesempatan waktu, peluang waktu dan masa untuk mengadakan pengajian. Seketika ditanya, dan juga dengan menteri atau perdana menteri Pakistan Muzaffar apa nama perdana menteri Pakistan. Jadi saat ketika itu ingin memberikan pengamanan kepada jamaah yang akan berhimpun, maka dengan tegasnya dijawab oleh Maulana Syekh Abdul Wahab, aku tak nak polis, tak nak tentera dekat lokasi ijtima, sebab itu boleh menghalang rahmat Allah turun kepada kami. Orang-orang yang bersih semuanya, seias kata, sehati dan seirama. Allahu Akbar. Pernah tak Tok Guru mana yang mengumandangkan azan di pesawat? Saat ketika azan masuk, Tok Guru pun ikut tidur juga dengan penumpang, bahkan tak berjamaah atau tidak sembahyang langsung. Alasannya karena apa? Apalagi ada fatwa-fatwa katanya salat menghormati waktu tidak ada, ikut salah video Nabi, tambah parah lagi. Tabligh ji, kalau ada di pesawat masuk atau sembahyang, kalau mereka tidak azan pun tengok saja pojok belakang, mereka berjamaah 2, 3, 4 orang. Apakah itu yang kita kutuk? Apakah itu yang kita benci? Jangan sampai dengan kita membenci yang dengan perantaraan mereka, jasa mereka, Islam boleh tersebar ke sana dan kemari. Mereka tidak ada rasa segan-segan. Secara jujur, saya belum pernah berdakwah di kelab malam. Saya tidak pernah naik ke atas pentas, dangdut, karaoke dan yang seumpamanya. Orang-orang tabligh sudah sampai ke situ. Sekampungan semuanya jadi murtad gara-gara kena kemiskinan. Tak lama kemudian datang jemaat tabligh, mereka boleh polehkan kembali iman dan akidah mereka. Mana Aisyah yang murtad sejak 30 tahun yang lalu, tahun 2000-an, sebelum 2000-an lagi. Aisyah melarikan diri ke Thailand. Tadi pernah dengar cerita tuh? Mana udah kembali Islam dah. Berapa ramai yang murtad, dalam berapa banyak yang kembali kepada Islam, itu tidak dapat dipertanyakan atau tidak dapat diberikan jawaban secara pasti. Tapi ternyata orang-orang tadi itu mampu. Jadi ala kulli hal, yang positifnya alhamdulillah, yang kurangnya kita berikan panduan dan bimbingan. Tapi jangan dihalau mereka daripada rumah Allah secara tidak langsung, seperti kita menghalang orang-orang untuk sujud beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Cukup Tuan Haji. Jadi mudah-mudahan kita, kalau seandainya ada jamaah, kalau kita tak boleh bantu-bantu mereka pun, kita berterima kasih dengan keberadaan mereka yang berkenan untuk datang ke surau kita di sini, membanyakkan ganjaran pahala yang berjamaah pada tiap waktu. Oke, Ustaz Hamdan bagi mereka masuk masjid besi situ. Tapi itu sama, kalau nak makan minum di bawah, jangan di atas. Nasi deh baju jangan depan mihrab. Nah itu boleh diatur yang macam itunya. Yang kurangnya kita betulkan. Tapi jangan kita salahkan mereka, sebab mereka tidak ada kepentingan apa-apa. Dan orang yang saya perhatikan cepat menangis. Hati kita ini keras sungguh, cepat merintih di hadapan Allah dengan tetesan. Begitu. Kita nak buat juga macam itu tak boleh. Syekh Jibrilnya kita turunkan ke Malaysia pun juga kita tidak boleh menangis. Hati kita terlampau kasih, terlampau keras. Oh banyak nih bang, baju bang, satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar, ada makanan. Apa ya Rizal? Apa ya kita pikir nak makan di mana, isi masak atau tak masak? Dah. Tembikai ada tadi saya tengok situ. Cuman tahu takut kalau tak cukup kan, insyaallah. Cukup untuk semuanya nih. Semuanya jemput atau sebagian saja? Semuanya. Insyaallah. Nih. Apakah hukum? Terus itu.
Jadi muadzin itu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum tarikat zikir sambil nari-nari? Tarikat Zikir sambil nari-nari. nari-nari. Nari-nari itu macam mana? Nggak tahu. Macam mana bentuknya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu kan jogetnya? Kita penggunaan bahasa pun masih belum tepat lagi. Di dalam kitab Hayatus Sahabat, sahabat Nabi kalau pada subuh kanu yatamayalun, mereka berlenggang-lenggok pada masa berzikir. Jadi kalau geraknya tadi itu Allah, 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 itu bukan menari, Bang. Menari-nari itu yang seperti lagu-lagu lompat-lompat begitu, itu menari. Kalau ada yang macam itu memang kurang asam yang itu. Pernah tengok tak? Mama dale khairil khalqi ada, itu memang kurang asam. Itu kita bukan pancung leher dia, tidaklah. Tapi itu memang mencemarkan agama dan juga mencemarkan hukum hakam, dan mungkin saja itu direkayasa saja untuk mempelagakan kita kembali dengan kumpulan yang ekstrim, Wahabi dengan Salafi. Sementara geraknya beratur Allah, Allah, tangan berpegangan tangan seperti itu. Pernah tengok tak tarikat-tarikatnya semacam itu? Bukan setakat di Malaysia, di Mekah ada, di Turki banyak, di Mesir pun juga tidak terhitung. Itu bukan tarik-tarian, hanya kita menggunakan bahasa tarik-tarian. Maka dengan mentaliti masyarakat, ketika dengan zikir dengan menari, berarti kita teringat yang geg seperti itu kan tuh lagu apa tuh, lagu jazz, lagu minyak tanah namanya. Jadi kita terbayang ke situ. Atau juga dengan lagu-lagu rock, itu dengan pemain-pemain dari Amerika, atau dengan Michael Jackson kalau pada waktu dia menari macam mana, melompat-lompat. Itu bayangan kalau dengan bahasa tari-tarian. Jadi kalau pergerakan tadi itu secara teratur, tidak menyerupai tari-tarian, tidak menyerupai dansa, tidak menyerupai lagu-lagu rock, atau juga dengan lagu-lagu atau dengan karaoke, tapi mempunyai pergerakan teratur, tertata rapi dan kemas, hanya untuk keasikan. Kan kita kalau asik mesti bergerak, Bang. Bergerak. Orang tua dulu pun macam itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan begitu tuh, karena terlampau asiknya. Apa? Itu sampai keluar peluk dalam rangka dia berzikir mengingat Allah. Bukan kalau tadi itu senam aerobik keluar peluk, tapi senam aerobik. Yang ini berzikir keluar peluk karena ingat Allah Jalla wa Ala. Kalau semuanya macam itu lebih elok daripada yang menentang, yang mencabar hukum hakam dan ridha Allah Jalla wa Ala. Tapi dengan catatan jangan melampau. Kalau seandainya ada yang menyanyi, yang berzikir sambil menari, kadang-kadang kepala itu ke bawah, kaki di atas, kadang-kadang gegeg berpusing-pusing, nih dengan punggung dipusing kaki macam tuh, itu memang haram. Sebab kenapa? Sebab zikir dengan tari-tarian yang menyerupai gerakan dangdut, karaoke dan dansa. Tapi kalau sebagaimana kita lihat hanya setakat angguk begitu saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mama dalil khairil khalq, itu bukan menari yang macam tuh, itu keasikan saja. Seperti dengan gerakan daripada pohon kayu. Kalau Salafi nak komplain juga, coba buka, baca dulu sebelum komplain, tengok dulu sebelum memprotes. Salafi ini malas membaca kitab-kitab yang selain daripada tulisan ulama-ulama mereka. Maka senantiasa selalu bergaduh dia dengan orang-orang, senantiasa orang disesatkan saja. Yasin masuk neraka, sampai ada yang mengatakan perayaan Maulid Rasul lebih elok makan daging babi. Itu kurang garam betul. Mana ada baca Yasin sama dengan makan daging kincir? Daging kincir haram. Alasan mereka apa? Jadi katanya alasannya macam ini. Sebab kalau orang yang makan daging khinzir, dia akan tobat. Sebab karena dia tahu itu salah. Sementara orang yang merayakan Maulid Rasul, dia tidak akan bertobat. Karena mereka merasa betul. Memang kami betul, kalian yang salah. Dari sudut mana? Mana kita nak soalan dulu. Jangan dipancing-pancing dengan cerita Wahabi.
atau nanti lain-lain dari itu benda tuh nanti suara saya habis kalau saya bercakap tentang Wahabi. Saya tak boleh santai-santai macam tuh kalau bersimbang tentang Wahabi. Jadi dari sudut mana kebenarannya, dari sudut mana salahnya? Maulidan Rasul, kita melantunkan salawat dan salam, ngajak orang untuk berzikir, ngajak orang ramai untuk bersalawat, ngajak orang ramai untuk meningkatkan mahabbah dan kasih sayangnya kepada baginda. Mereka kalau ada saja hal ehwal, perkara-perkara yang tentu menyentuh kepada kepribadian daripada baginda Nabi, mesti mereka komplain. Coba bang, pinjam bang sebentar bang, yang ini bang, pinjam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih yang ini katanya kita ini capalin kata mereka, sama dengan kuburin. Ini yang saya sebut beberapa malam terakhir ini, sejak pada waktu daripada di Kelantan. Ini kan ada capal nih. Ini rekayasa oleh Syekh Yusuf Nabhani atau oleh ulama sebelum beliau, ingin menggambarkan kepada kita bentuk capal, bentuk selipar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya dengan kita ada mengekalkan atau juga mengenang. Oh iya, sederhana sekali ya. Yang ini dengan tumitnya, yang ini dengan hadapannya. Kemudian ada bolongan di tengah tempat Nabi kita masukkan ibu jari beliau. Harganya berapa? 300 Rm, 500 Rm. Apakah sama dengan kelak yang mahal uji? Kelak. Nah, sederhana sekali. Terus kita letakkan di bahu sini. Memangnya selendang ini boleh diletakkan di mana? Apakah kita letakkan ke punggung atau kita ikat ke lutut? Mau tidak mau yang namanya selendang, kita pakai waktu sembahyang, kita letak di bahu lah. Dan Nabi kita tidak pernah pisah dengan burdah. Senantiasa Nabi kita bawa selendang. Itu dikatakan sudah berlebihan. Oh, kalau itu berlebihan, nih di sini ada logo Proton, ada CMB, ada Mekbeng. Nih, sampen. Masya Allah, tabarakallah. Apakah ini kita mendewa-dewakan dengan sampen? Kemana kita pergi apabila kita menghadap orang-orang tertentu? Maka dengan kita pakai sampen. Apakah kira-kira dengan kita melebih-lebihkan ta'assub, pendatik dengan pakaian? Memang tidak pakai orang Melayu. Sehingga tidak timbul permasalahan, sehingga sampai dipertanyakan mana dalilnya pakai sampen, mana Al-Qur'annya, mana hadisnya. Oh, tuh abang pakai songkok hitam, pegawai-pegawai kerajaan juga pakai songkok hitam. Lebih lama orang Melayu pakai songkok hitam daripada memakai selendang yang ada nampak seperti corak capal selepak Sayyiduna Rasulullah. Tidak timbul masalah. Kenapa mereka masalahkan? Jadi mereka tuh apakah hidup hanya untuk cari masalah, hanya untuk menyesat-nyesatkan orang, hanya untuk mengkafir-kafirkan orang? Kita sekarang berupaya untuk menarik warga non-muslim agar tertarik dengan agama kita. Tengok kebeningannya, rahmanya, sopan santunnya, penghormatannya, yang walaupun menetes najis kotoran dari situ, titik menetes. Warga Yahudi tadi itu datang menziarahi Imam Al-Hasanul Basri pada saat ketika beliau sakit. Ditengok, ya Allah, dari tandas rumahku air najis kotoran menetes masuk ke rumah beliau. Tidak pernah mengadu kepada warga Yahudi. Akhlak yang baik menjadi asbab Yahudi masuk Islam. Kita sekarang yang sudah muslim nak dikeluarkan daripada Islam, yang sudah di masjid nak dikeluarkan daripada masjid. Kenapa? Baca Yasin malam Jumat bid'ah, tahlilan bid'ah, zikiran beramai-ramai bid'ah, zikir dipimpin oleh Ustadz Hamdan bid'ah, masjid besi bid'ah. Innalillahi wa inna. Itulah saya katakan tak ada kerjaan kan. Hanya waktu dihabis-habiskan untuk menyesat-nyesatkan orang. Tadi alhamdulillah saya kata dengan kawan-kawan, saya pada urutan yang ke bawah, yang di ketiga daripada kumpulan yang dikatakan sesat oleh mereka. Kenapa? Sebab sesatnya saya itu sedikit.
berbanding dengan yang besar-besar di atas itu dianggap sesatnya banyak. Tak ada kerjaan kan, cuma hanya untuk menyesatkan orang-orang. Kalau nak menyesatkan mereka didatangi, ditemui, ditanya, adu argumentasi, muzakarah, apakah memang betul mereka membawa ajaran sesat atau kalian yang tidak mengerti. Jadi komen daripada mereka tentu selalu seperti itu. Kembali kepada pertanyaan tadi itu, sahabat Nabi berzikir dengan lenggang-lenggong. Bahkan ada di antara daripada keluarga baginda Sayyiduna Ja'far bin Abi Thalib, saat ketika Nabi kita bersabda, asbahta khalqi wa khuluqi, perawakanmu, fisikalmu, akhlakmu itu mirip seperti aku. Belum lompat-lompat menari-nari di hadapan Rasulullah kena terlampau seronok. Itu asal pengambilan daripada ulama sufi tentang menari-nari dengan bahasa yang disederhanakan saat ketika berzikir mengingat Allah Jalla wa'ala. Jadi benda kecil seperti itu jangan dibesar-besarkan. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita dengan perkara-perkara yang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baca Ustaz Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal hadis kemuliaan bulan Rajab Sya'ban, betul ke? Yaitu puasa sekian-sekian hari pada itu ini. Bila kita bagi tanya sama Maulana atau tanya sama dokter Maza, tak ada dalil, tak ada hadis, bid'ah dhalalah, sesat masuk neraka. Sabar. Dengar hadis Nabi kita bersabda, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, akan Allah jauhkan mukanya daripada api neraka perjalanan 70 tahun, sab'ina kharifa. Sayyidatuna Aisyah menceritakan tidak pernah Nabi kita berpuasa sepanjang bulan sampai cukup. Maksud cukup di situ kecuali dalam 2, 3, 4 hari, kecuali pada bulan Sya'ban. Nabi kita bersabda, Sya'ban itu adalah bulan yang dilupakan oleh umat. Maka dengan bagi Nabi itu tidak dapat dinafikan oleh Maulana. Kalau tidak kita copot gelar Maulananya. Seandainya menafikan Nabi kita banyak puasa pada hari Selasa. Kemudian pada bulan Sya'ban, Selasa lagi. Kenapa? Sebab mengulas benda-benda yang silap tuh kadang-kadang tersilap-silap juga. Kembali bulan Rajab, Ramadan tak payah komen. Memang orang puasa sepanjang Ramadan. Kalau tak cukup itu yang bermasalah. Sementara dengan Sya'ban bagaimana? Nabi kita puasa kebanyakan hari di bulan Sya'ban, hampir-hampir dalam sebuah riwayat hampir tidak ada daripada bulan-bulan yang Nabi kita puasa hampir cukup 1 bulan kecuali Ramadan dan juga dengan bulan Sya'ban. Berarti sudah tidak ada larangan untuk kita berpuasa pada bulan Sya'ban. Oke, tinggal lagi dengan bulan Rajab. Nabi kita bersabda dan sebuah hadis sahih. Nabi kita bersabda, afdalus siyam, seabdal-abdal puasa selepas Ramadan itu adalah berpuasa fi syahrillahil muharram, pada bulan-bulan Asyuril Hurum. Puasa pada bulan Muharram, puasa pada bulan Rajab, puasa pada bulan Dzulqa'dah, puasa pada bulan Dzulhijjah. Berarti kita sudah dapat mandat daripada baginda untuk berpuasa di bulan Muharram. Semakin banyak, semakin jauh daripada api neraka, semakin banyak, semakin berlipat ganda dengan ganjaran dan pahalanya. Masalah Nabi kita tak buat. Kalau seandainya dengan targiban daripada baginda tadi itu, yang walaupun Nabi kita tidak pernah melakukannya, Nabi kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda daripada umat. Kenapa? Sebab Nabi kita yang memberikan panduan dan bimbingan dan pencerahan kepada umat tentang berpuasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan juga di bulan Ramadan itu sudah pasti. Tapi untuk kita katakan sunat puasa 3 bulan berturut-turut atau sangat-sangat digalakkan, itu memang tidak ada dalil. Tapi dalam waktu yang sama tidak boleh menyalahkan orang yang berpuasa pada 3 bulan berturut-turut. Kenapa? Satu, karena tercakup
terpayungi dengan beberapa dalil-dalil yang umum. Kemudian yang kedua, tidakkah ramai di kalangan salafun saleh, ulama-ulama kita dahulu yang puasa sepanjang tahun? Oke, tanya saja siapa saja yang nak ditanyakan, asalkan pernah belajar hadis, apalagi kalau sudah mendapatkan gelaran sebagai Syekhul Hadis. Tanya tentang saumud dahr, puasa sepanjang tahun. Komen ulama panjang lebar. Nabi kita bersabda, man shama dahra wala aftar, tidak berpuasa orang yang berpuasa sepanjang tahun dan juga tidak berbuka. Maksudnya puasa tidak, buka pun juga tidak, berarti sia-sia. Itu kata ulama kalau seandainya juga berpuasa pada hari-hari yang diharamkan. Sementara kalau 2 hari raya tambah 3 hari tasdik, 11, 12 dan 13 tidak berpuasa, mengelak daripada 5 hari yang diharamkan. Ulama mengatakan hukumnya sebagai berikut: kalau tidak mencegah, kalau tidak menghambat, tidak mengganggu kestabilan hidup, tidak mengelakkan dia daripada kewajiban, tidak melemahkannya daripada tuntutan, tidak membabikannya kepada perkara-perkara terlarang, puasa sepanjang tahun sangat-sangat digalakan. Bukan 3 bulan, sepanjang tahun, kecuali 5 hari yang diharamkan. Kalau nak dikatakan bid'ah juga, udahlah kita tutup mulut dah, tak payah bergaduh lagi dengan mereka. Kalau menurut kalian sesat semuanya, alhamdulillah lah. Nabi-nabi pun disesatkan juga oleh umat-umat mereka. Salafun salih pun juga dikatakan sesat sama mereka. Jadi mereka ini adalah generasi penerus daripada generasi yang menyesat-nyesatkan orang-orang pada saat ketika itu. Kenapa? Sebab tidak mau buka wawasan, tidak mau buka pikiran, dan juga tidak mau membaca pandangan-pandangan yang berbeda dengan pandangan mereka. Kalau itu untuk kebajikan, jangan dihalang dan jangan disekat untuk orang berbuat baik. Jangan sampai kita merasa kita saja yang benar, orang lain senantiasa selalu salah dan sesat. Terakhir, minta dulu tengok jam pukul berapa nih? Jam yang terbalik ini. Oh, anak tu nak menyusu kali itu. Salam wabarakatuh. Soalan titik, bagaimana nak terus istiqomah dalam satu-satu ibadah yang kedua? Oke. Soalan ini dari sudut hukum hakam, apakah hukum tentang cukai baru Indonesia? Itu tanya sama kerajaan. Apa dilimarkan saya? Warga negara bukan, dapat IC tak ada, jaki pun dah nak cabut tauliah saya. Abang jangan perangkap saya lagi. Tapi saya nak bagi dua benda. Dengan adanya GST, alhamdulillah, itu cukup meringankan beban rakyat semuanya. Berkat GST, beban rakyat jadi ringan. Kalau dahulu bawa uang 100 ringgit berat bawaannya, sekarang ringan bawaannya. Kemudian yang kedua, kita akan berjimat. Kita akan kurangkan bebelanjaan. Maka secara tidak langsung kita boleh menabung duit. Kalau kita beli emas 1000 Rm tambah 60 ringgit. Betul kan, Ji? Betul lah. Kalau kita beli emas 1000 Rm itu baru kira-kira dalam 6-7 gram saja. Nah, kalau kita beli sekilo berapa? Kalau kita beli sekilo, kalau kita ada duit banyak, berarti sekilonya kira-kira dalam 130.000 tambah lagi 600. Jadi kita akan berjimat. Akhirnya alhamdulillah selepas 3-4 tahun ke depan duit terkumpul banyak dalam simpanan. Kenapa? Karena kita ringankan pembelanjaan kita. Sebab kenapa? Sebab adanya GST membuat segala-galanya menjadi ringan.
Itu hikmatnya Bang. Nah, jadi abang sekarang kalau orang komplain tuh guru kah, maulana kah, kiai kah, komplain kepada kerajaan, yang pertama kita tidak tahu atas alasan apa. Itu kita kena tanyakan langsung kepada pihak yang berwenang. Kemudian yang kedua, kalau Anda abang adakan demonstrasi sekalipun, tetap saja benda itu akan berjalan. Jadi kalau macam itu kita ridho, kita niatkan sedekah saja 600 untuk kerajaan. Hari kiamat dapat pahala setinggi langit. Tanya sama malaikat, tuh dari mana pahala yang banyak? Kata malaikat, itu pahala GST itu. Macam itu. Jadi tanggapi secara positif saja. Bukan berarti kita akur. Tak ada orang pun. Saya rasa semuanya dari yang paling di atas pada yang paling di bawah tidak ada yang akur. Tapi atas pertimbangan apa? Secara pasti Malaysia punya utang beberapa bilion, dalam 40 bilion tidak berat ataupun juga lebih. Nah berarti kita ada saham. Saya bukan orang kerajaan. Untuk apa saya nyanjung kerajaan? Untuk dapat tauliah. Tauliah yang ada mudah dicabut. Jadi bukan karena itu. Tapi seseorang, saya perumpamakan tadi pagi, seseorang pada saat ketika sakit menjerit, sakit tak menjerit pun juga sakit, makan mati tak makan pun juga mati, lebih elok makan daripada tidak makan. Itu falsafah salah seorang kawan kita daripada Penang. Lepas keluar daripada hospital, kata pakar spesialis, pantang. Jangan makan ini. Jadi mentaliti dia berkata seperti ini, macam-macam pantang itu, pantang ini. Yang pantang pun mati, yang makan mati, yang tak makan pun mati juga. Akhirnya dia makan semuanya, lepas 3 hari dia mati. Oke. Ya tuh, kalau jadi macam itulah. Kalau pada waktu kita kesakitan, memang sakit dah, sakit. Kenapa? Luka. Tak dapat apa-apa, tabah sabar, dapat ganjaran pahala daripada Allah. Dalam bahasa hadis, segala problem yang menimpa kepada umat, asbab musababnya ketaksiran, kelengahan dan kelalaian daripada kita. Sementara yang pertama tadi itu, lupa Bang, yang pertama tadi itu apa? Istiqomah. Oke, cukup Pak, ingat Bang. Supaya istiqomah dalam ibadah. Abang makan apa pagi? Pagi makan apa? Nasi uduk, nasi lemak, apalagi roti canai, oke, nasi kerabu, jarang-jarang tak minat, nasi kandar, nasi belau. Abang bukan orang Kelantan kan? Bukan orang Terengganu. Oke, nasi lemak saja, orang Kedah. Oke, tak apa. Macam mana abang boleh istiqamah makan nasi lemak? Jawaban untuk pertanyaan macam mana kita boleh istiqamah dengan sarapan pagi tiap pagi, istiqamah makan minum tengah hari dan juga di waktu malam, itulah juga yang sewajarnya kita istiqamah dengan ibadah. Kalau jawabannya itu untuk kesehatan, dan saya tahu khasiat nasi lemak, yang satunya nikmat, yang keduanya nyaman, yang ketiga bergizi atau juga bervitamin, macam juga amal ibadah yang kita laksanakan. Itu untuk jasmani, yang ini untuk rohani. Takkan dengan kita hanya setakat gunakan falsafat hidup untuk kepentingan fisikal kita, sehingga tiap hari kita makan kan? Masya Allah, tabarakallah. Ada yang tak makan kan di sini? Semuanya makan. Macam mana kita boleh istiqamah? Karena kita tahu kehidupan kita akan terhambat dan juga akan terhalang kalau kita tidak makan. Asbabnya makanan. Perjalanan kita menuju Allah pun juga akan terhalang kalau kita tidak istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Bukan nak berhenti, tapi kesian yang menyediakan makanan di situ. Takut kalau nanti berubah rasanya. Jadi untuk kali ini setakat ini dulu. Minta maaf atas segala kesalahan, kesilapan dan teguran. Dan kepada Tuan Imam minta nyaring kalau pada tu jadi imam, dan juga baca surah secara berurutan, baca wadduha, alam nasrah rakaat yang kedua, supaya makmum di belakang dapat pahala yang lebih banyak. Angkat tangan sebelum rukuk,
angkat tangan pada masa i'tidal, dan jangan membelakangi makmum selepas salam. Kalau untuk selepas maghrib dan isya, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu sebanyak 10 kali, kemudian kita mengiring. Tak perlu segan dengan Abang Hamdan, tidak perlu ada rasa malu dengan jamaah di belakang. Selepas assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan ke kiri, assalamualaikum warahmatullah ke sebelah kiri. Kalau selepas zuhur, asar, ataupun juga selepas isya, maka kita langsung berpusing seperti ini. Jadi kiri kita, kanan kita menghadap kepada makmum, kiri kita menghadap kepada imam 50%, 50 derajat. Jadi jangan miring sikit saja. Kalau boleh ikut sebagian daripada riwayat, selepas zuhur, selepas asar, selepas isya, juga selepas subuh dan maghrib, lepas kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali, maka ada riwayat Nabi kita menghadap makmum macam ni. Kenapa Nabi kita menghadap makmum? Coba saya tunjukkan sekarang ini. Masya Allah, tabarakallah. Tuh Tuan Haji lebih tua. Ini seusia orang tua kita. Itu seusia tuan kita. Ini mungkin menteri. Ini mungkin pegawai kerajaan. Ini mungkin wali. Ini mungkin seorang alim. Ini mungkin siapa. Tidak sepatutnya kita membelakangi mereka. Kenapa imam menghadap kepada makmum? Kalau tadi kita membelakangi mereka, karena posisi kita sebagai imam. Tapi selepas salam, maka dengan kita meraihkan orang-orang yang di belakang, kita duduk hormat ta'zim kepada mereka. Itu hikmatnya imam menghadap ke belakang atau menyerong seperti ini. 50 derajat atau juga 100 derajat, tak perlu segan. Jadi itu yang saya harapkan kepada Tuan Imam, supaya semuanya akan mendapatkan ganjaran pahala yang sempurna, dan kita juga menjadi asbab semuanya mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah. Oke, Ustaz Hamdan cukup? Cukup. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Selepas sembahyang isya insyaallah. Tuan Haji tak payah tanya kan? Tuan Haji alang-alang tak apa Tuan Haji tadi itu dah. Tanpa sikit saja, tak apa, minta maaf, tak kisahlah. Kan kita tadi yang jauh kan semuanya kawasan sini, tak ada yang duduk jauh, tak ada jam. Lampu merah macam mana? Pikir sendirilah. Apakah hukumnya? Allah, beratnya Tuan Haji. Naikkan gaji pembesar-pembesar kerajaan dan juga dinaikkan gaji rakyat. Alhamdulillah, berarti adil dan bijak. Atau mungkin dengan cara yang lain lagi, tak apalah dengan kita gaji sedikit tapi barang diturunkan harganya, kasih subsidi, akan terjangkau dengan rakyat semuanya. Itu ditanyakan sama Menteri Keuangan Tuan Haji, sama Menteri Ekonomi dan juga Menteri Perdagangan. Saya tak boleh jawabkan secara pasti sebab saya dengan perkembangan perekonomian Malaysia, apalagi dengan Nusantara, tak banyak mengetahui. Tapi yang secara pasti, yang walaupun serba sederhana, pemerintahan Sayyidina Umar mampu untuk menggaji semua rakyat, sampai bayi yang baru lahir pun sudah mendapatkan tunjangan khusus gaji daripada kerajaan. Jadi mewah-mewahnya kehidupan kita sekarang, tapi kemewahan kita di atas hutang. Jadi hampir semuanya yang beli kereta itu berutang, hutang semuanya, beli rumah berutang, kereta berutang. Jadi hidup kita sekarang mewah dalam hutang sebenarnya. Kemewahan kita tuh menumpang dengan bank-bank konvensional yang memberikan kemudahan kepada kita untuk kita terbabit dengan riba yang diharamkan, ataupun juga dengan faedah yang membelenggu. Kecuali kalau yang secara Islamik itu cerita lain. Jadi untuk yang itu Tuan Haji tak payahlah tanya ke saya, tanya sama Ustaz Azhar Idrus kah, atau sama yang hijau kah misalnya. Tapi jangan saya, jangan. Bukan tidak berani menjawab, akan tapi saya tidak tahu selok belok
tentang perekonomian di sini. Kenapa? Kalau dengan jawaban tentang GST tadi itu yang abang tanyakan itu di zaman Imam Nawawi, di zaman Imam Zahir Bebras, dan di zaman yang sebelumnya pun juga pernah berlaku. Dan juga dengan jawaban tegas dan jelas daripada mereka, selama masih ada jalur perekonomian yang mampu untuk menunjang kehidupan masyarakat, itu Imam Nawawi mengatakan, aku tidak akan sependapat dengan fatwa yang ditetapkan. Sehingga sampai dengan beliau diusir oleh Raja Zahir Bebras daripada Dimashq atau Damsyik kalau dengan bahasa kita di sini, ceritanya panjang. Jadi itu yang seperti itu kalau tidak dijawab pun semuanya dah maklum. Abang agak-agak haram ke halal enggak? Agak-agaknya GST itu halal atau haram? Highlight karena perang kerajaan. Jadi siapapun mesti tahu tentang kedudukan hukum. Siapa yang mempertanyakan lagi tentang khamar atau juga tentang zina? Tapi sebagaimana saya katakan tadi, kita tidak mengetahui tentang keadaan yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi lebih ideal kalau dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita angkat dalam sidang parlemen. Jadi abang jadi wakil rakyat dulu, nanti cakap situ. Nah, tahun depan atau 2 tahun ke depan, tahun 2017 ikut bertanding supaya nanti saat ketika berbicara tentang anggaran negara, belanjawan negara, kenapa itu, kenapa ini, itu baru ideal. Kalau tuh guru saja yang bercakap, tak ada gunanya. Bukan tak ada gunanya, tidak ada kesannya. Akan tetapi jarang-jarang ketetapan undang-undang itu akan berubah dengan fatwa-fatwa yang menurut mereka kita tidak banyak mengetahui dan memang itu hakikat yang sebenarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Timlana bika manil iman. Allahumma man aradana arada al-islam bisu'in fa ashghilhu fi nafsihi waj'al kaidahu fi nahri wa tadbirahu tadbirahu ya sami'ad du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qomat.